Berarti seandainya Anda tidak menikah dengan Pak Yunus, ada kemungkinan kalau keluargaku akan tetap baik-baik saja. Tebak dia sekali lagi. Iya, ada kemungkinan seperti itu. Seandainya aku tidak menolak orang itu, mungkin almarhum bapakku tidak akan belajar ilmu yang tidak wajar. Dan mungkin kamu masih punya keluarga yang utuh sampai sekarang. Jawab Rosa. Mungkin, tanggap dia. Rosa mencoba mencari tahu apa maksud tanggapan itu. Tapi mungkin juga keluargaku keadaan akan tetap sama saja, tidak akan ada yang berubah. Kenapa? Karena harapan almarhum bapak Anda hanya tertuju pada almarhum ayahku yang dia harapkan menjadi menantunya. Orang itu justru akan merasa bahwa mertuanya amat sangat tidak adil karena tidak bisa menerima kehadiran dan hanya terus mengungkit soal perjodohan antara Abdi dan Rosa yang gagal. Dengan alasan itulah, kemungkinan bahwa keadaan keluargaku akan tetap saja sama dengan terjadi saat ini. Tidak ada bedanya meski Anda tidak menolak dia, Bu Rosa. Lalu, selanjutnya Anda juga akan menjalani hidup yang tidak bahagia bersama orang itu. Aku tidak mencintainya, jadi bagaimana Anda bisa hidup dan menjalani semuanya dengan tenang? Anda justru akan terbayang-bayangi dengan kecurangannya yang sudah dengan sengaja memperkenalkan almarhum ayahku kepada almarhumah ibuku. Anda akan memikirkan hal itu setiap kali menatap wajahnya. Bahkan jika Anda sampai menikahi orang itu di masa lalu, bukan Raga yang akan lahir di tengah keluarga ini, melainkan Deden. Ekspresi wajah Rosa mendadak berubah dalam sekejap ketika dia menyebut nama Deden. Kedua matanya membola dan berkaca-kaca, seakan dia baru saja berhasil memecahkan sesuatu yang selama ini ia sudah bungkus dengan rapat. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa tahu kalau orang yang sedang aku ceritakan barusan adalah Rusdi? Seharusnya kamu tidak tahu soal itu. Tidak ada yang pernah aku beritahu kenyataan soal Rusdi selama ini. Bahkan seharusnya kamu tidak menebak jika itu adalah tebak-tebakanmu semata. Bagaimana bisa dia? Dari mana kamu tahu itu? Desak Rosa. Senyum di wajah dia pun semakin mengembang. Wajahnya terlihat sangat tenang dan tampak tidak memiliki beban sama sekali meski sedang didesak oleh Rosa. Karena hanya aku yang tersisa dari seluruh anggota keluarga Prawira Bu Rosa, itu adalah kunci jawabannya. Jawab dia. Maksudmu? Aku sama sekali tidak paham. Tolong jelaskan, pinta Rosa. Dia mengangguk pelan, lalu mengambil gelas dan kembali meminum es markisa buatan Rosa. Rosa pun ikut meminum es markisa miliknya. Entah kenapa, ia mendadak merasa haus setelah kenyataan soal Rusdi baru saja dibongkar oleh dia. Begini Bu Rosa, dia memulai. Rusdi ingin sekali berhasil menikahi Anda karena ingin menjadi bagian dari sebuah keluarga terpandang di desa ini. Dia sudah bosan menjadi hidup biasa-biasa saja bersama kedua orang tuanya. Bahkan dia berteman dengan almarhum ayahku pun bukan karena dia benar-benar ingin berteman. Dia hanya memanfaatkan polosnya almarhum ayahku untuk menemui semua keinginannya yang tidak bisa dipenuhi oleh orang tuanya sendiri. Jadi untuk memenuhi keinginannya agar bisa menjadi bagian dari keluarga terpandang di desa ini, Anda adalah harapan dia satu-satunya. Sehingga dia berusaha keras untuk mendapatkan Anda. Andai kata keluarga Prawira memiliki seorang putri, mungkin Anda tidak akan menjadi incaran dan perjodohan antara Anda dan almarhum ayahku tidak akan pernah batal. Rosa memulai memikirkan hal itu setelah mendengar penjelasan dia.
Jadi, karena semua harapan sirna setelah Anda menolak dia dan menikah dengan Pak Yunus, maka dia mulai membenci Anda dan ingin nama Anda beserta seluruh keluarga Wardana yang lain menjadi rusak di mata keluarga Prawira. Kenapa aku bersimpulan begitu? Karena satu-satunya orang yang selalu mencegahku agar tidak mendekat pada keluarga Wardana hanyalah Deden. Dan Rusdi tidak menghalangi putranya untuk melakukan hal itu. Lalu, kenapa hanya aku yang kini tersisa dari seluruh anggota keluarga Prawira? Itu karena Rusdi sudah terlanjur membenci keluarga Wardana, sehingga merasa tidak sudi jika harus menikah Deden dengan Farah. Jadi pilihan yang terakhir dia punya memenuhi ambisinya agar menjadi bagian dari keluarga terpandang adalah aku satu-satunya wanita yang terlahir dari keluarga Prawira. Apakah sekarang Anda sudah paham, Bu Rosa? Apakah Anda sudah bisa menebak bahwa Rusdi adalah dalang di balik tragedi yang menimpa keluarga kita berdua? Dia menyisaku dengan memperlihatkan kematian seluruh anggota keluargaku selama 12 tahun terakhir. Hal itu dia lakukan agar aku membenci keluarga Wardana. Dia juga menyiksa Raga dan Farah dengan cara mengikatkan Raga pada ilmu penjerat melalui almarhum bapak Anda, serta membuat wajah Farah menjadi terlihat buruk dengan adanya tanda pada sisi di kiri wajahnya. Hal itu dia lakukan agar mereka kesulitan beradaptasi dengan lingkungan yang sulit mendapatkan jodoh. Rosa akhirnya menangis meski telah berusaha menahan diri. Sejak tadi, dia menyodorkan tisu kepada Rosa agar wanita parubaya itu bisa menyeka air matanya. Dan menurut kamu, itu semua benar? Rusdi adalah dalang dari semua hal buruk terjadi. Rosa tampak belum mau mempercayai semua itu. Apakah kamu punya hal selain sebuah teori? Anda ingin bukti, Bu Rosa? Tawar dia. Setelah aku memutuskan Raga dari ikatan ilmu penjerat itu, aku bisa membuat wajah Farah tidak lagi memiliki tanda yang membuatnya terlihat buruk rupa. Anda ingin melihat aku melakukannya hari ini, tapi jika aku lakukan hari ini juga, maka Rusdi akan langsung murka. Dia akan dengan tererang-kerangan muncul di hadapan kita berdua. Kenapa begitu? Karena Rusdi ingin membalas dendam pada Anda dan ingin menyeret Anda agar bisa dinikahkan dengan Deden. Dia tidak akan lagi menutupi wajahnya yang asli. Pintu rumah itu mendadak dibuka dari luar. Rosa dan dia jelas sangat terkejut karena tanpa mereka tahu pembicaraan yang mereka lakukan sudah didengar seluruhnya. Bahkan Yunus dan Raga dan Irham yang seharusnya berada di kantor ternyata juga ada di antara orang-orang yang tengah menatap kedua wanita tersebut. Tidak perlu ada yang dijelaskan, karena kami semua sudah mendengar sejak tadi, ujar Irham. Kami bukan sengaja ingin menguping, tapi kedatangan Fikri dan yang lainnya karena mencari dia. Membuat kami semua tahu bahwa dia ada di sini dan sedang bicara empat mata dengan kamu. Tambah Yunus seraya menatap ke arah istrinya. Dia langsung bangkit dari sofa dan menghadap tatapan Yunus kepada Rosa. Istri Anda tidak bermaksud menyembunyikan sesuatu tentang masa lalunya. Tolong, jangan marah padanya. Dia melakukan itu karena tidak ingin Anda memiliki pemikiran untuk membanding-bandingkan diri dengan laki-laki yang ditolaknya. Apabila Anda memikirkan sesuatu hal yang buruk yang terjadi tengah di keluarga kalian, jelas dia agar Rosa tidak perlu terkena masalah apapun. Yunus pun tersenyum. Wah, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu adalah orang yang selalu berpikiran jauh ke depan dengan bermacam-macam spekulasi di dalam pikiranmu. Ketika menghadapi sebuah masalah, tenang saja, aku tidak akan marah pada istriku, janji Yunus. Rida dan Ayu kini membawa Farah ke hadapan dia, seraya tersenyum begitu manis.
Sekarang waktunya kamu membantu Farah seperti yang sudah kamu tawarkan tadi. Jangan pedulikan soal konsekuensinya. Kita akan hadapi konsekuensinya sama-sama, ujar Ayu. Dia pun langsung menatap ke arah Fikri dan Zainal yang ternyata juga sedang menatap ke arahnya dari teras rumah itu. Di antara kalian berdua, apakah sudah ada yang membujuk kedua pria di luar sana itu agar tidak menceramai aku ketika nanti masalah baru datang? Aku nggak mau dengan ceramah, meski hanya satu kalimat, ungkap dia yang tahu persis kalau Fikri dan Zainal pasti akan berceramah padanya. Laila menghentikan kegiatan masak yang sedang dilakukannya ketika Eman masuk ke dalam rumah usai menyuruh Fikri menyusul dia ke keluarga Wardana. Semur ayam yang sudah mendidih ia biarkan begitu saja dan hanya api kompornya yang dikecilkan. Laila menatap suaminya yang mendadak termenung pada kursi di meja makan dapur. Ia pun segera mendekat dan ikut duduk di kursinya. Laila selalu memahami kalau Eman sedang memikirkan sesuatu masalah jika sudah mulai termenung sendirian. Eman menatap ke arah Laila saat sadar bahwa Laila sedang memperhatikannya. Menatap wajah istrinya tentu saja membuat Eman merasa tenang perlahan-lahan meski pikirannya masih sedikit kusut. Ada apa, Pak? Tumben sekali Bapak masuk ke rumah dan langsung merenung. Apakah ada masalah? Laila ingin tahu. Eman menarik nafas sejenak, lalu mengembuskan perlahan demi mencari rasa tenang. Laila menyodorkan segelas air kepada pria paruh baya itu agar bisa melepas dahaga. Eman pun menerima dan meminumnya hingga tandas. Non dia tadi bicara langsung pada Pak RT, Bu. Dia mengutarakan semua dengan jujur karena masih merasa marah pada Pak Deden. Dia bicara pada Pak RT tanpa merasa takut. Dia mengutarakan batasannya yang begitu jelas agar Deden tidak lagi mencampuri urusan dengan keluarga Wardana, ujar Eman. Oh ya, memangnya apa saja yang dikatakan non dia kepada Pak RT, Pak? Tanya Laila. Awalnya dimulai ketika non dia tidak lagi menyebut Pak Di saat menjawab pertanyaan dari Pak RT soal lebam di wajahnya. Pak RT mempertanyakan perubahan itu, lalu non dia segera memintaku untuk menjauh agar tidak bisa bicara berdua dengan Pak RT. Aku menjauh tapi tidak terlalu jauh. Pembicaraan mereka masih bisa aku dengar dengan jelas. Garis besar yang pertama adalah non dia mengutarakan bahwa dia masih merasa marah pada Deden yang hampir memukul nak Raga kemarin sore. Non dia juga mengatakan bahwa dengan jujur tindakan Deden sudah sangat keterlaluan dan non dia merasa berhak marah atas tindakan tersebut. Karena saat Deden hendak melakukan pemukulan tersebut kepada nak Raga, sudah berstatus sebagai kekasihnya. Lalu garis besar yang kedua, dia mengatakan dengan jujur bahwa dirinya tidak wajib memanggil Pak D terhadap Pak RT. Karena dia bukan bagian dari keluarga Prawira. Beda halnya dengan kita berdua yang sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Dia bahkan mengatakan bahwa dirinya akan dianggap kurang ajar jika berani memanggil kita dengan panggilan yang lain. Tapi kepada Pak RT, tidak akan ada yang menanggapi kurang ajar jika mengubah panggilannya Pak D menjadi Pak RT atau Pak Rusdi. Jelas Eman. Laila pun menganggukkan kepalanya, bertanda bahwa ia paham dengan apa yang dia sampaikan kepada Rusdi. Lalu, apa yang Bapak renungkan? Apakah menurut Bapak ada yang salah dari kata-kata non dia? Apakah menurut Ibu yang non dia katakan sudah seharusnya dikatakan? Eman bertanya balik. Kalau menurut Ibu, menyadarkan orang agar menjadi lebih baik
lebih tahu diri itu jelas sangat penting, Pak. Betul adanya bahwa Pak RT itu dulunya adalah teman baik almarhumah Tuan Abdi. Tapi membiarkan Deden terus mencampuri urusan Nondia sampai ke urusan pribadinya jelas bukan sesuatu yang bisa dibenarkan. Mencoba menghalangi niat Nondia untuk memperbaiki hubungan antara keluarga Prawira dan keluarga Wardana sudah salah. Mencoba menghalangi urusan perasaan antara Nondia dan Nak Raga juga lebih salah. Tidak ada tindakan Deden yang bisa dibenarkan dalam kedua hal itu, Pak. Dan apabila pada akhirnya Nondia menetapkan batasan kepada Deden serta keluarga kedua orang tuanya Deden, maka itu adalah hak Nondia sepenuhnya sebagai anggota Prawira yang sudah dewasa. Apa yang Laila katakan jelas benar. Dia tidak mungkin akan bertindak sejauh itu jika Deden tidak melewati batas. Apa yang Deden perbuat sudah sangat keterlaluan. Terlebih niatnya memukul kemarin tertuju pada Raga yang notabene adalah putra dari keluarga Wardana. Nondia itu tidak pernah bersikap keterlaluan, Pak. Dia bersikap seadanya dan sesuai dengan adab yang sudah sering diajarkan oleh almarhum Nyonya Suri. Bahkan saat tahu bahwa keluarga Wardana adalah keluarga yang membenci keluarga Prawira pun, dia sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. Nak Zain yang bercerita sendiri pada Fikri ketika Fikri menanyakan apakah Nak Zain menceritakan soal hubungan buruk antara keluarga Wardana dan keluarga Prawira. Menurut Nak Zain, Nondia tampaknya tidak peduli dengan permusuhan itu. Dia bahkan tidak pernah mengungkitnya setelah tahu. Bapak bisa lihat sendiri, dia bahkan tidak segan ingin berteman dengan Nak Farah, meski bahwa tahu Nak Farah adalah putra dari keluarga Wardana. Deden saja yang keterlaluan, Pak. Dan bagi ibu, Deden tidak bisa dibela dari sudut pandang manapun. Eman pun akhirnya paham bahwa dia memang sudah melakukan hal yang benar, yang mana artinya tidak perlu lagi yang dibahas setelah dia menetapkan demikian untuk Deden dan keluarganya. Tapi masih ada yang merasa mengganjal dalam pikiran Bapak, Bu. Apalagi yang mengganjal, Pak? Apakah ada ucapan Pak RT yang Bapak pikirkan sampai sekarang? Tanya Laila. Pak RT tidak mengatakan apa-apa setelah Nondia bicara padanya, Bu. Dia langsung pergi begitu saja, dan Nondia pun segera kembali mendekat pada Bapak, lalu meminta izin agar diizinkan pergi ke rumah Wardana. Hanya saja, Bapak masih ingat betul bagaimana raut wajah Pak RT ketika Nondia masih bicara di hadapannya. Pak RT seperti menyimpan amarah yang tidak biasa, Bu. Padahal selama ini Bapak belum pernah melihat dia marah satu kali pun, meski ada orang di desa ini yang membuatnya merasa kesal. Baru kali ini Bapak melihatnya seperti itu, meski dia tidak mengungkapkan amarahnya, tapi entah kenapa Bapak merasa takut kalau nantinya dia akan melakukan sesuatu pada Nondia. Bapak tidak tenang karena hal itu, Bu. Jelas Eman. Kalau begitu, beritahu Fikri untuk tidak jauh-jauh dari Nondia. Biarkan Fikri menjaga Nondia lebih dari biasanya. Saran Laila. Di rumahnya, Yunita merasa sangat tidak tenang sejak suaminya pergi dengan wajah penuh amarah. Ia terus saja mondar-mandir, tidak jelas karena adanya seakan-akan sesak tanpa alasan. Ia sudah menghubungi kantor tempat Deden bekerja agar diberi izin bicara dengan Deden. Deden memutuskan untuk pulang lebih cepat setelah meminta izin pada atasannya. Kini Yunita masih menunggu kedatangan Deden sambil terus mencoba menghubungi ponsel suaminya yang tidak pernah aktif. Aduh, kenapa perasaanku tidak tenang seperti ini sih? Pergi kemana Mas Rudi sebenarnya? Kenapa tadi wajahnya terlihat begitu marah sebelum pergi? Kenapa juga ponselnya harus dimatikan?
gumam Yunita sambil menatap keluar jendela berulang-ulang.